Ya. Beliau kemudian mengatakan, hafizahullah taala, inilah 3 pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap mayat. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Siapa yang mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka setelahnya akan mudah baginya. Ya, setelahnya akan mudah baginya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu." Kubur, kata Rasulullah SAW, adalah tempat persinggahan akhirat yang pertama, ya, gerban akhirat pertama. Barang siapa yang selamat darinya, maka jenjang berikutnya akan lebih mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, perlu dipahami bahwa ketiga pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan iman. Ya, bukan dengan ilmu dan wawasan semata. Jadi bukan dengan ilmu dan wawasan semata kayak kita sekarang, ya. Kayak kita sekarang, insya Allah ta'ala setiap dari kita ini bisa menjawab dengan mudah pertanyaan ini. Siapa Tuhanmu? Robku adalah Allah. Ya, apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wawasan. Ya, ini ilmu, ini wawasan. Akan tetapi, ya, pertanyaan ini dijawab dengan nanti kalau hari ini dijawab dengan hafalan kita, dijawab dengan wawasan kita, dijawab dengan keilmuan kita karena kita belajar. Akan tetapi besok ketika kita sudah berhadapan dengan realitas ini, kenyataan ini, maka ini hanya bisa dijawab dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kita selama ini, ya. Taib, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, agama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di benaknya dalam sehari-harinya, maka tentu ia bisa menjawab. Orang yang di dalam hatinya misalnya ada masjid, ada musola, ya, 5 menit misal, 5 menit sebelum sholat dia udah tahu bahwa 5 menit lagi akan masuk waktu zuhur misalnya. Dia tahu 5 menit lagi akan masuk waktu asar. Demikian seterusnya dia tahu. Maka dia bersiap-siap. Ya, dia mengambil air wudu. Kemudian setelah azan atau bahkan mungkin sebelum azan dia sudah melangkah ke masjid atau ke musola dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dia punya kelebihan rezeki misalnya, ya, dia tahu, dia kenal Allah, dia kenal Nabi Muhammad SAW, dia tahu agamanya agama Islam. Maka ketika dia punya kelebihan rezeki misalnya, dia ada harta, dia bersedekah, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dia miliki, dia manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya dia manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendaraannya dia manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya, asetnya dia manfaatkan dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, maka orang-orang seperti inilah yang akan dimudahkan untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Ya, ketiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, yang sehari-harinya selalu ada dalam benaknya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari-harinya ada di dalam benaknya, maka itulah yang akan menjawab ketiga pertanyaan ini. Ya. Mengapa dikatakan bahwa pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan ilmu dan wawasan semata? Ya, beliau hafizahullah ta'ala mengatakan seperti ini. Jawabannya adalah karena orang-orang munafik, apalagi kafir, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut tatkala di alam kubur. Ya, padahal kita tahu bahwa orang-orang munafik sangat mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Mereka mengerti nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada beberapa peperangan mereka ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika di alam kubur, di mana kondisi pada saat itu sangat mengerikan, Allah Subhanahu wa taala cabut ilmu dan wawasan mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang munafik, ya. Di antaranya gembongnya misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut di tengah-tengah safnya kaum muslimin pada saat itu. Kemudian di beberapa peperangan ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara, ya, bahkan kalau secara teori mereka jauh lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita. Karena kenapa? Mereka melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terkadang ikut di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sholat dan mereka diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu persis nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akan tetapi ketika mereka meninggal dunia, ilmunya dicabut, wawasannya dicabut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika mereka ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saat orang-orang munafik ditanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur, mereka pun menjawab. Apa yang mereka katakan ketika ditanya, "Man nabiyyu?" Siapa nabimu? Apa yang mereka katakan? Apakah mereka langsung mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Mereka mengatakan apa? La adri. Ya, saya enggak tahu. Ya, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku katanya mendengar orang mengatakan sesuatu, kemudian aku mengatakan hal tersebut. Tapi sekarang saya enggak tahu. Ya, dan ini sangat menyakitkan sekali. Dulu pernah tahu, seolah-olah hadir dalam pikirannya, akan tetapi dia tidak bisa menyebutkan. Sama, kalau misalnya kita ujian, ya, kita misalnya mau tes apa gitu ya, tes tes apapun itu. Ya, di luar kita hafal betul materi itu. Kita tahu bahwa dari A sampai Z kita hafal. Ya, soalnya kita hafal, pertanyaannya kita hafal gitu kan, seperti itu. Tapi ketika kita menjalani tes tersebut, kok tiba-tiba blank gitu. Ini menyakitkan. Aduh ya Allah, saya pernah ingat, saya tahu, ini kok blank gitu. Ya, dan biasanya itu berhari-hari kita bawa ya kita pikirkan. Ya, bahkan ada di antara kita yang nggak bisa makan setelah ujian gitu kan, seperti itu. Karena sakit hati. Ya, di luar kok dia hafal mati, tiba-tiba pas ujian dia nggak tahu sama sekali. Ya, dan ini dialami oleh orang-orang munafik. Oleh orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bagaimana tidak? Dulu di dunia dia fasih mengucapkan. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah, dia sholat bersama Rasulullah, dia berperang bersama Rasulullah, bermuamalah dengan para sahabat yang lainnya. Tapi kok begitu ditanya dia nggak tahu. Ini sangat menyakitkan sekali. Akhirnya ketika ditanya, apa yang dia katakan? La adri. Saya nggak tahu. Ya kan, kemudian dia mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang mengatakan sesuatu, kemudian aku mengatakan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Kemudian kata penulis, sama juga halnya dengan orang-orang kafir di zaman ini. Jika kita bertanya kepada mereka, siapa Tuhan orang Islam? Coba ditanya orang kafir, siapa Tuhan orang Islam? Tentu mereka akan menjawab dengan lantang Allah. Ya, itu orang-orang kafir di zaman ini yang nggak pernah ketemu Rasulullah SAW, nggak pernah melihat Rasulullah SAW. Kalau ditanya misalnya, siapa Tuhannya umat Islam? Mereka dengan lantang, dengan fasih, mereka akan mengatakan Allah. Ya, itu orang kafir di zaman ini. Taib, lebih dari itu kita dapati sebagian mereka bahkan telah pandai mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh syariat Islam kita, seperti Alhamdulillah. Saya yakin antum biasa ngalamin. Ya, mungkin ada teman-teman kantor atau rekan bisnis ya yang orang mohon maaf orang kafir gitu kan, seperti itu. Mungkin karena untuk menyenangkan kita, kalau ditanya, "Bapak kabarnya gimana?" Mungkin dia bisa jawab, "Alhamdulillah, kabar saya baik, Bapak." Mungkin, dan saya sendiri biasa dengar seperti itu. Ya, ada orang-orang kafir yang bisa dengan fasihnya dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, dengan fasihnya dia mengucapkan alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Dan dia tahu bahwa alhamdulillah itu, kalau mungkin bahasanya dia nggak usah disebutkan, kalau bahasa Indonesianya mungkin segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia tahu. Ya. Akan tetapi nggak bakal mungkin dia bisa menjawab pertanyaan ini nanti ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, dan bahkan ada di antara mereka, kata penulis hafizahullah taala, yang fasih mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau mendengarkan orang meninggal, itu tetangga ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal dia orang kafir, bukan orang Islam. Ya, dan ada yang bisa mengucapkan apa? Subhanallah dan yang lainnya. Begitu juga jika kita bertanya kepada mereka tentang dua pertanyaan selanjutnya, ya, yaitu apa agama orang Islam, kemudian siapa nabinya orang Islam, mereka tentu akan menjawab dengan fasih. Tentu mereka mampu menjawabnya. Namun ketika di alam kubur, kelak mereka tidak akan bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Ya, jadi mereka nggak bakal bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa mempelajari tiga pertanyaan ini sangat penting bagi setiap kaum muslimin. Dengan mempelajarinya kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, apa agama Islam yang dimaksud untuk kita jalankan, dan siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jalankan wasiat-wasiatnya. Dengan itu, hal-hal tersebut akan mendarah daging di tubuh kita, menjadi keimanan yang benar, dan akhirnya kita akan mampu menjawab pertanyaan di alam kubur dengan keimanan yang kita miliki. Ya, jadi
itulah gunanya kita belajar. Ya, kita mempelajari Allah, kita mempelajari siapa sih Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat-zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari tentang agama syariat kita ini. Kita mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat ada survei, ada seseorang yang melakukan survei, ya. Yang ditanya itu saya lihat anak-anak SMA, ya. Ditanya tentang rukun Islam, ya. Kemudian ditanya tentang rukun iman. Subhanallah, ya. Yang bisa dari puluhan orang yang ditanya, ya, anak-anak SMA dan kaum muslimin, bukan orang kafir, ya. Di antara mereka puluhan orang yang ditanya, hanya 1-2 orang yang bisa menjawab. Rukun Islam itu ini. Jumlahnya sekian. Rukun iman itu ini. Subhanallah, bagaimana orang-orang seperti ini? Ya, wa na'udzubillahi min dzalik bisa menjawab pertanyaan kubur. Ditanya rukun Islam saja tidak tahu dia berapa jumlah rukun Islam. Kemudian apa itu rukun Islam dia nggak tahu. Ya, bagaimana dia? Itu artinya dia tidak mengenal agamanya. Ya, karena rukun Islam ini adalah merupakan pokok-pokok dasar daripada agama kita ini. Ya, pondasi agama kita ini dibangun dengan rukun-rukun ini, di atas 5 rukun ini, dan mereka tidak tahu itu. Ya, maka ini sangat memprihatinkan bagi kita. Berarti dia tidak mengenal agamanya. Ya, nah disinilah kita akan mempelajari, ya, ma'rifatuddin, ya, ma'rifatu dinina. Disinilah kita mempelajari agama kita. Apa itu Islam yang sesungguhnya? Banyak di antara kita KTP Muslim. Ya, KTP, kalau dia katakan KTP Muslim, tapi nggak pernah kenal yang namanya musola, tidak pernah kenal yang namanya masjid, tidak pernah kenal yang namanya pengajian, tidak pernah kenal dengan yang namanya Quran, ya, dan syariat agama kita yang lainnya dia nggak kenal itu. Ya, padahal apa KTP-nya Muslim, ya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa nasallallahu taala assalamu alaihi. Inilah pentingnya kita mempelajari, ya, siapa Rabb kita, siapa Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang melakukan maksiat, dosa-dosa karena kenapa? Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Andai seorang hamba, seorang muslim mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, maka yakinlah bahwa ketika dia mau melakukan maksiat, maka dia berpikir 1000 kali untuk melakukan maksiat tersebut. Karena apa? Dia mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak bisa menjalankan syariat agamanya dengan baik dan benar. Kenapa dia tidak bisa menjalankan syariat agamanya dengan baik dan benar? Karena dia tidak mengetahui Islam ini. Bagaimana apa yang mau dijalankan? Ya, bagaimana dia mau menjalankan Islam dengan benar sementara dia nggak ngerti Islam itu apa? Seperti apa Islam yang benar itu, kan seperti itu. Ya, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara kita tidak mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana mungkin bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali? Bagaimana kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya kita belajar, ya, dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari agama kita ini dengan sebaik-baiknya agar supaya kita mengenal ketiga perkara ini, ketiga perkara yang sangat mendasar ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, ilmu apa yang dimaksudkan di sini? Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah tentu saja ilmu syariah, ilmu syar'i, ilmu agama kita ini. Ya, dan tentunya lebih spesifik lagi bahwa ada ilmu-ilmu tertentu yang wajib bagi setiap manusia untuk mempelajarinya. Ya, ada, karena ilmu itu sudah pernah kita jelaskan di awal pembahasan kita ini bahwa ilmu itu terbagi 2. Ya, ada yang sifatnya fardu kifayah, ada yang sifatnya aini. Ada yang sifatnya kalau sebagian kaum muslimin sudah mengetahui ilmu itu kita sudah terlepas. Akan tetapi ada ilmu dalam syariat kita ini wajib bagi setiap kaum muslimin untuk mempelajarinya. Contohnya misalnya apa? Ilmu tentang apa? Ilmu tentang bagaimana cara berwudu yang benar. Atau misalnya ilmu tentang bagaimana sholat yang benar. Itu wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Ya, wajib bagi setiap kita untuk mengetahuinya. Ketika kita tidak mempelajarinya, maka kita berdosa. Karena kenapa? Ketika kita tidak mengetahui tentang sholat misalnya, ya, maka bisa dipastikan sholat kita tidak benar. Dan kalau sholat kita tidak benar, maka bisa dipastikan bahwa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan kita berpikiran bahwa udahlah, ya, saya cukup dengan sholat selama ini.
Ya diajarkan oleh nenek moyang, diajarkan oleh orang tua saya. Udah saya itu aja lah, nggak usah yang aneh-aneh deh, gitu kan, seperti itu. Ada orang yang seperti itu, padahal dia nggak tahu kalau sholatnya selama ini tidak ada benar-benarnya sama sekali. Ya, tidak ada benar-benarnya sama sekali. Makanya benar kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yusalli sittina sana. Ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun. Ya, akan tetapi tidak ada diterima satu sholat pun darinya. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Ini karena kenapa dia tidak belajar. Ya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari terutama ketiga perkara ini, ya, yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Taib. Ya, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Al-aslul awal, pokok pertama. Perkara yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok. Ya, ini pokok pertama yang harus kita ketahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Ya, mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya? Ya, mohon maaf, jika ada seorang hamba, ada saudara kita kaum muslimin yang menyembah kuburan misalnya. Ya, dia menyembah kuburan. Ya, kenapa disebut menyembah kuburan? Karena dia meminta kepada penghuni kuburan. Itu namanya penyembahan. Ya, kalau ada seorang muslim mengaku dirinya muslim, lalu kemudian dia meminta kepada penghuni kuburan, itu artinya dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berbusa-busa mulutnya mengatakan, saya mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya setiap hari bersyahadat la ilaha illallah. Akan tetapi ketika dia masih menyembah penghuni kubur, itu artinya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika dia masih bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ketika dia masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia masih belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ketika dia bernazar, kemudian nazarnya itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia belum mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika dia menyembelih, kemudian penyembelihannya itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, makanya di sini yang kita pelajari yang pertama adalah al-aslul awal, pokok pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa idza qila laka, maka apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu, faqul, maka katakanlah Rabbi Allah. Ya, maka katakanlah bahwa Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, alladzi rabbani. Ya, yang Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mentarbiyah aku. Ya, Rabbani wa rabba jami'a al-alamina bi ni'amihi, dan seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fakul, maka katakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, alladzi rabbani, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah aku, wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah seluruh alam dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca penjelasannya. Ar-Rabbu di dalam bahasa Arab berasal dari ar-rububiyah. Rabb, ya, yang kita kenal, ya. Rabb dalam bahasa Arab itu berasal, kata penulis hafizahullah taala, berasal dari ar-rububiyah, yang maknanya kembali kepada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ar-rububiyah? Yaitu menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur seluruh alam. Itu artinya Rabb. Ya, jadi kalau kita katakan Rabb, ya, Rabb Tuhan, biasa kita terjemahkan Rabb. Apa artinya Rabb itu? Rabb itu artinya menciptakan, memiliki, menguasai dan mengatur alam semesta. Ini namanya Rabb. Makanya dari sini lahirlah istilah tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Dan nanti akan kita pelajari ada perbedaan antara tauhid rububiyah, ya, istilah rububiyah dengan uluhiyah. Nanti akan kita pelajari apa perbedaan, ya, dari kedua istilah ini. Taib. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menggunakan kata tarbiyah, rabba. Ya, dari kata rabba itu nanti lahir kata tarbiyah. Ya, isim masdar dari kata rabba.
untuk menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pengurusan terhadap makhluk, sebab tarbiyah merupakan salah satu di antara makna Rabb. Adapun makna tarbiyah secara bahasa Indonesia adalah memelihara dan mengurusi. Sebagaimana kita tahu, jika dikatakan kita mentarbiyah anak, maka maknanya adalah kita memeliharanya sejak kecil. Seluruh kebutuhannya akan kita penuhi dengan penuhi dan serta kita ayomi. Itu makna dari tarbiyah. Kalau kita misalnya mengatakan kita mentarbiyah seorang anak, itu artinya kita ayomi, ya, kita penuhi segala kebutuhannya, kita rawat, kita asuh, kita jaga dari kecil. Itu namanya mentarbiyah. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dan seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, ya, baik Allah yang menjamin kehidupannya, Allah yang menjamin rezekinya, Allah yang mengatur segala-galanya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai. Ini makna daripada tarbiyah. Taib, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menarbiyah kita, artinya Allah yang mengurusi kita. Mulai dari menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebutuhan yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar dan melimpah seperti kita dapat melihat, mendengar, berpikir dan lainnya. Tidak cukup sampai di situ. Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak hanya berlaku pada kita saja, namun berlaku pada makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya, inilah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang disebut sebagai tauhid rububiyah, ya. Dan insyaallah taala lebih spesifiknya lagi kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, ada yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu nantinya adalah bahwa kita akan pelajari bahwa tauhid rububiyah itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Titik beratnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Ya, ini lebih kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nantinya uluhiyah. Uluhiyah itu adalah perbuatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk berdoa kepada Allah, semata-mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan rububiyah. Rububiyah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Wallahu taala alam bisawab. Kita akan pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu